Halo semuanya, jadi ini konten spesial karena kita mau buat Q&A spesial 100 subscriber dan juga mau review manisan dan juga pentol dari Rio Snack. Ikutin ya. Nah, ini kita dapat kiriman dari Rio Snack. Jadi kayak ada manisan gitu. Jadi ada manisan nanas, mangga dan juga kedondong. Setelah itu ada pentolnya juga loh. Pentolnya tuh murah banget. 50 biji itu, nah 50 biji kayak gini nih, cuman 30.000. Dan admin udah coba ini pentol ayam tapi rasanya gurih-gurih gitu dan ayamnya berasa banget. Wah, enak sih. Ini kita cobain dulu deh manisannya ya. Ini manisan nanas. Wah, manisan nanas sih sudah paling enak sih dibuat manisan. Iya dong. Ini kita campur uyah wadinya. Dia ada uyah per botol ataupun dikasih bungkusan kecil gitu. Kalau per botol harganya 15.000, kalau bungkusan kecil itu sudah add on beli manisannya. Cobain ya, bismillah. Wah, manisan nanas ini paling enak loh menurut admin. Nanasnya berasa seger, kemudian berasa lebih manis juga. Asemnya itu malah nggak berasa sama sekali, asam nanasnya. Dicampur uyah wadi yang gurih, pedes, dan juga nagih banget. Enak banget loh. Kalau ini dia manisan mangga. Sekarang kan lagi musim mangga tuh. Kalian yang pengen dibuat rujak tuh atau buat manisan, nggak usah maling deh tetangga-tetangga, karena kita tinggal beli di Rio Snack aja. Modal 15.000 kalau nggak salah tuh sudah bisa menikmati manisan mangga. Ini juga potongannya tebel-tebel gini dan juga lebar. Cobain, bismillah. Wah, asam mangganya masih berasa tapi berasa manis juga. Dan juga karena dipotong lebar gini jadi rasa lebih enak. Makannya lebih puas juga. Wah, pedes lagi gitu. Dan ini ada masang kedondongnya. Wah, kedondong dicampur uyah wadi, mantep nih. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedondongnya jadi empuk banget loh. Wah, mantep rasanya. Dan juga dicampur uyah wadinya. Top banget rasanya. Rasa kedondong bercampur dengan rasa pedas nagih gitu, mantep. Wah, ini manisan dari Rio Snack enak banget sih. Mantep. Pokoknya kalian wajib beli di Rio Snack ya. Nah, ini kita cobain 3 pentol ayamnya. Cobain ya. Wah, cobain. Ini ukurannya untuk 1000 sih cocok banget, gak terlalu kecil, gak terlalu besar juga, nih sedang banget. Cobain. Yang paling admin suka tuh rasa gurihnya masih berasa banget loh. Mantap. Ini juga cobain ya, bismillah. Wah, enak banget loh. Mantap. Nah, ini sudah malam hari, sekarang kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram ya. Jadi admin tuh sudah ngasih pertanyaan di Instagram beberapa, nanti kita jawabin bersama ya. Walaupun nggak semua kita jawab, tapi beberapa aja. Ini admin lanjutin makan manisan lagi. Ini sudah ditaruh di kulkas jadi lebih dingin. Kita makan dulu. Ini manisan nanas, bismillah. Wah, yang nanasnya enak banget loh, asli manis. Wah, enak. Yang pertama tuh pertanyaannya, kalau makanan enak di PKY yang wajib dicobain apa? Karena dia ini orang baru. Kalau menurut admin tuh yang wajib dicobain tuh olahan ikan patin, terutama yang bakar, yang goreng. Karena ikan patin ini dia durinya itu jarang banget, jadi enak banget kalau dimakan. Jadi menurut admin itu kalau makan ikan patin yang enak tuh di ada yang viral kemarin nih yang di YouTube-nya Nikita Mirjani, yaitu di Kampung Lauk. Wah, itu sudah enak sih karena rasanya tuh ada khasnya lah, mereka tipikal rasa manis di sana. Dan juga di Rumah Makan Pelangi juga enak. Tinggal di dua tempat itu menurut admin yang paling top deh pokoknya kalau untuk urusan makan patin bakar atau patin goreng. Kita makan lagi nih kedondong. Kedondongnya enak banget. Yang kedua nih pertanyaannya, bang kalau endorse makanan, bang kalau buat video review makanan tuh di endorse atau kada bang? Nah,
Ini semua sobat kuliner pada tahu nih, karena kita tuh ada yang di endorse, ada juga yang enggak. Jadi enggak semua di endorse ya. Jadi kalau kita milih yang enggak di endorse tuh biasa kita pilih UMKM kaki limaan. Jadi kita tahu mereka tuh nggak bisa bayar untuk review ataupun untuk endorse. Jadi kita dengan senang hati endorsein mereka, dan yang kita suka ya emang yang kita emang udah langganan cobain beberapa kali. Pokoknya kalian lihat deh mana yang sekiranya itu endorse, mana yang enggak, karena kualitasnya admin buat sama. Pokoknya kalian cek sendiri deh, kalian pasti nggak bakal bisa bedain, karena emang admin nggak bakal ngurangi kualitas walaupun itu nggak di endorse. Pokoknya sama kualitasnya. Pertanyaan selanjutnya, Min, ada makanan yang alergi atau nggak disukai nggak tapi harus direview? Kalau admin sih nggak ada makanan yang alergi, jadi aman, semua makanan bisa dinikmati, bisa kita review juga. Jadi kalau admin sendiri aman. Cuman kalau untuk makanan yang nggak disukai itu, kalau admin sendiri itu yang nggak disukain telur ikan sih, karena teksturnya sih nggak banget sih. Jadi telur ikan tuh teksturnya kalau dimakan tuh pecah kecil-kecil gitu loh. Jadi rasanya aneh juga. Jadi wah, ini kalau kita makan telur ikan merasa berdosa juga sih, karena siapa tahu ada calon presiden ikan di situ kan. Tapi ya itulah, pokoknya admin paling nggak suka telur ikan dengan alasan teksturnya nggak suka dan rasanya nggak suka, itu aja. Dan juga pare juga nggak suka, tapi walaupun pare nggak suka tapi admin masih bisa makan, karena untuk siomay kan tetap ada parenya kan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini bagus banget, Min. Kenapa nama di IG, TikTok, sama YouTube tuh beda-beda? Jadi namanya kenapa kuliner PKY? Karena emang dulu kita nyari pasarnya di Palangka kan. Jadi emang kita tuh nyarinya kulineran di Palangkaraya. Jadi terpusatnya di Palangkaraya itu aja. Karena admin juga nyari pasarnya orang-orang Palangkaraya yang nyari rekomendasi kuliner di IG admin gitu. Karena emang kalau IG nih enaknya kita tuh bisa milih pasar. Jadi misalnya kita punya usaha di suatu kota tuh, jadi kita bisa milih kita mau endorse ke siapa yang supaya kena gitu loh, kena market pasarnya. Jadi kalau ada yang mau punya usaha, mau endorse atau kuliner di Palangka, mau endorse, tinggal kuliner PKI aja, karena emang sobat kuliner nih domisili di Palangka, jadi marketnya bakal kena. Jadi kalian nggak bakal rugi untuk endorse dengan admin gitu. Pokoknya kita dulu tuh mikirin marketnya lah. Jadi kita buat IG ini marketnya untuk siapa sih? Karena kita marketnya untuk warga Palangkaraya dan emang kulineran, makanya namanya kuliner titik PKY. Nah kalau TikTok nih uniknya, TikTok nih sekitar gak sampai setahun malah, baru sekitar ya 7 atau 6 bulanan gitu admin jalanin. Dan wah, 6 bulan admin jalanin 13.000, karena emang TikTok ini sekali FYP yang follownya enak banget, cepet naiknya. Makanya admin tuh sekitar 6 bulan tuh sudah sekitar 13 ribuan. Itu juga nggak terlalu aktif sih, tapi aktif cuman ya dari konten di IG juga kita naikin ke TikTok. Padahal kontennya sama, cuman admin lihat tuh kalau TikTok tuh dia pasarnya lebih luas. Jadi kadang orang-orang luar daerah juga komen di TikTok kita. Jadi ada tuh kita review nasi Padang yang komen ada orang Sumatera Barat. Jadi jauh banget kan. Bahkan ada satu konten kita tuh review buah lontar. Nah kita review buah lontar itu yang komen ada dari Madura, dari Papua. Waduh, padahal kita cuma review buah lontar di PKY gitu loh. Jadi mereka itu debat masalah harga di komen tuh. Makanya admin lihat, wah ternyata TikTok nih kalau sekali FYP dia meluas, jadi cakupannya seluruh Indonesia. Dan kenapa namanya TikTok itu Palangka Mangat? Nah kalau Palangka Mangat tuh jadi kita tuh identitas loh. Mangat tuh kan enak artinya. Jadi anggapannya Palangka enak. Jadi kita mau review yang enak-enak di Palangka. Jadi Mangat tuh bahasa Dayak, jadi artinya enak. Jadi kita buatlah nama TikToknya Palangka Mangat. Nah kalau YouTube sih admin kemarin tuh lagi jalan di DIY, tiba-tiba ada yang manggil, wah ini abang hobi makan ya. Nah dari situ admin ganti nama YouTube-nya jadi abang hobi makan, karena di YouTube nih pasti pasarnya lebih meluas lagi, sama kayak TikTok lah anggapan. Jadi yang nonton YouTube kita nih nggak cuma orang Palangkaraya juga, jadi pasti orang-orang di luar kota Palangkaraya yang pengen nemenin dia sambil beraktivitas, sambil makan, sambil nyantai, jadi nonton YouTube kita. Makanya admin berkeputusan ya udahlah, kita nggak usah pakai nama identitas kota lagi, nggak usah pakai nama identitas wilayah lagi, jadi kita lebih meluaskan pasarnya di YouTube. Jadi biar abang hobi makan aja, jadi yang pengen makan atau cari rekomendasi makanan di YouTube ini, jadi kita ada rekomendasi makanan, liburan, ataupun nanti ada video-video lainnya lah sambil selingan gitu. Jadi itu sih yang membuat kenapa nama di setiap platformnya beda-beda gitu ya.
Nah, ini pertanyaan terakhir sih. Jadi sekitar ada 4 pertanyaan apa 5 pertanyaan gitu ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Kenapa admin pengen jadi food vlogger? Sebenarnya sih food vlogger nih kayak kecemplung gitu loh. Jadi dulu tuh berawal dari admin sama pasangan admin kan hobi makan di luar. Jadi kita juga suka foto-foto makanan. Jadi sebelum kayak anak zaman sekarang lah, sebelum makan itu berdoa dulu yang pasti, di foto baru disimpan di galeri. Nah setelah itu aku mikir, jadi admin mikir sama pasangan admin, wah ini nih daripada cuman disimpan di galeri, mending kita share di IG. Akhirnya kita buat IG, kita share. Dulu tuh cuman foto aja, jadi basisnya cuman foto-foto aja, kita share di IG. Kemudian dari foto itu tuh kita konsepnya foto kan, jadi kita lihat loh kok ini cuma foto-foto aja tapi followersnya makin banyak, komennya makin positif. Nah akhirnya kita belajar lagi, kita belajar buat video. Nah setelah kita belajar buat video itu, dulu pertama kali admin ngedit video itu satu konten bisa 5 menit. Ternyata admin pelajarin lagi, konten 5 menit itu pasti orang-orang pada bosen karena terlalu lama. Jadi akhirnya potong lagi sampai sekarang tuh maksimal sekitar 1,5 menit sampai 2 menit udah paling mentok gitu. Jadi berawal dari situ, setelah itu kita lihat, kita jalanin, kok makin kesini itu ternyata ada duitnya, bisa dihasilin duit juga dari situ. Nah dari situlah kita berminat untuk jadi food reviewer atau food vlogger. Sebenarnya ini kecemplung juga sih. Jadi setelah kita 5.000 followers itu, dulu kita buka endorsement juga tapi bertahap. Jadi endorsementnya itu kita harganya murah banget, 100.000 itu sudah dapat video kalau nggak salah. Paling murah tuh ada 10 apa 20.000 gitu sudah bisa endorse di kuliner PKY waktu itu, yang waktu 5.000 followers. Kalau untuk harga sekarang ya sudah naik lah anggapannya dari yang zaman dulu. Itu juga harganya bertahap kita naikin. Jadi sekitar 5.000, 10.000 followers, 15.000 followers naik lagi. Nanti kemungkinan 20.000 followers juga bakal naik lagi. Jadi sesuai dengan impact yang kita hasilkan dari sobat kuliner sendiri, followersnya semakin naik, itu juga termasuk pencapaian kita. Termasuk kita juga kan untuk kuliner PKI sendiri nggak pernah beli followers sama sekali. Kita real, kita lagi naik, kita naik. Bahkan kalau di IG itu mungkin kalian lihatnya naik terus ya, padahal itu ada statistiknya itu naik turun. Jadi ada yang follow-nya berapa, ada yang unfollow-nya berapa, jadi nggak tentu gitu. Dan juga ini mungkin setelah kita lihat ada hasilnya, jadi ya udah kita jalanin, kita buka endorsement, kita rajin aja ngontennya karena kita pakai hati juga. Jadi sebenarnya konten food reviewer itu atau kita konten makan itu nggak bakal habis sih, karena kuliner di Palangka itu sangat luas, sangat banyak. Dan konten untuk makan itu menurut admin konten paling murah sih, karena kita sekalian makan, sekalian nge-review, jadi nggak bakal rugi sama sekali gitu. Dan juga admin pernah tuh review modal 10.000 aja bisa dapat konten sudah. Wah murah kan, modal 10.000 dapat konten. Dan juga pastinya kalau bermanfaat untuk yang jualan, alhamdulillah dapat pahala juga gitu. Jadi kecemplung aja sih jadi food reviewer nih. Mungkin juga doa orang tua admin dulu kayaknya. Jadi orang tua admin dulu tuh pernah celetuk gini, kayaknya enak ya jadi food reviewer itu pas nonton di TV itu, karena mereka makan, mereka dibayar, kurang enak apa lagi coba. Akhirnya sekarang admin bisa jadi kayak gini, mungkin ada doa dari orang tua admin juga gitu. Sebenarnya kecemplung juga. Dan admin nggak semata-mata nih food reviewer aja ya, jadi admin ada kerjaan utama admin. Jadi kerjaan utama admin tuh di proyek gitu, proyek pembangunan, jadi pengawas konstruksi, tapi admin juga ngejalanin sebagai food reviewer karena emang wah ini sih seneng banget sih ya jadi food reviewer tuh, karena semakin banyak kenal pengusaha, semakin banyak kenal teman-teman sobat kuliner, kenal teman-teman food reviewer lain juga. Admin wah seneng banget sih asli. Kayak emang ini kerjaan yang kayaknya diimpikan semua orang, walaupun bukan kerjaan utama, cuman kerjaan sampingan, tapi ya alhamdulillah rezekinya hampir hampir bahkan kadang-kadang itu ada beberapa bulan tuh bisa lebih hasilnya itu dari pekerjaan utama tuh lebih tinggi gitu. Jadi kita jalanin aja selagi masih muda, kita ambil semua kesempatan, kita kerjakan semua. Jadi ini aja untuk reviewer kan, admin ngejalanin 3 sosial media, ada TikTok, Instagram yang utama banget, dan juga YouTube. Nah YouTube ini kan admin baru-baru mulai lagi juga, sekarang sudah 100 berapa belas gitu,
alhamdulillah gitu. Aduh, pokoknya kalian sobat kuliner pengen gak jadi food reviewer, cuman capeknya sih nggak ada capeknya sih, cuman harus konsisten sih, apalagi kayak admin sekarang kan, admin kerja, admin nge-review, admin juga lagi kuliah juga, insya Allah tahun ini lulus, jadi semua waktunya dibagi-bagi, kita harus bisa fokus. Oh ya, admin juga jualan buket di Mocha Also PKY. Wah, pokoknya super sibuk sih, walaupun sibuk juga seneng karena waktu kita nge-review seneng, waktu kita ada liburan juga kita sambil review juga seneng. Jadi pokoknya sih kalau dibawa seneng itu insya Allah ada hasilnya itu ya. Pokoknya kita tutup Q&A nya. Terima kasih yang sudah nonton, dadah.